Oke. Shalom, pemirsa. Pada saat ini dan pada kesempatan di mana sangat berbahagia, saya boleh menyampaikan renungan firman Tuhan, di mana akan hal ini boleh membuat kita semakin diteguhkan melalui iman dan percaya kita kepada Yesus. Dalam kesempatan ini, saya mau membawakan tentang panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30 dikatakan di sini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Saudara-saudara sekalian yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah panggilan hidup kita dalam kehidupan dan keimanan kita sebagai seorang Kristen? Kita sering bertanya-tanya, apakah panggilan hidup saya ini sudah di dalam track atau di jalur yang dimana saya ikuti saat ini? Karena banyak orang saat ini di dalam kehidupan, di dalam berbagai hal yang dia ingin cita-citakan dan rencanakan, dia tidak mengerti panggilan Tuhan, apa yang menjadi misinya di dalam kehidupannya. Kita sudah baca tadi dalam Roma 8 ayat 9 sampai 30, di sana dikatakan bahwa semua orang yang dipilihnya dari semula. Jadi Allah yang berinisiatif yang pertama sekali, yang berinisiatif memilih kita dari semula, bukan karena kita memilih di jalan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika saat ini banyak orang-orang yang rindu menjadi pelayan Tuhan, tetapi sesungguhnya adalah mereka harus bertanya kepada diri mereka sendiri bahwa apa sebenarnya yang menjadi panggilan hidup. Bisa saja sebenarnya dia ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, ingin menjadi seseorang yang berhasil di dalam bidang lain, tetapi seseorang ini memaksakan dirinya untuk menjadi pelayan Tuhan. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Tuhanlah yang sebenarnya yang memilih seseorang dari awalnya untuk dia boleh dipanggil menjadi pelayan Tuhan. Dalam hal ini saya mau deskripsikan ataupun saya mau singkatkan bagaimana panggilan Allah di dalam hidup kita seperti ini. Panggilan Allah di dalam hidup kita bagi Tuhan adalah kerinduan Allah untuk memanggil manusia datang kepadanya. Kita sudah baca tadi dalam Roma 8 ayat 29 bahwa Allah yang memilih kita dari semula dan ditentukannya dari semula untuk serupa dengan gambaran anaknya, yaitu siapa? Yesus Kristus, Yesus sendiri. Lalu yang kedua adalah mendapatkan pengampunan dosa dan jawaban doa. Jadi Allah memanggil kita untuk mendapatkan pengampunan dosa dan sebagai jawaban doa di mana kita sedang berada pada saat ini. Jika kita itu adalah seorang pelayan Tuhan, maka kita rindu supaya Tuhan mengampuni kita, dan dengan pelayanan yang kita lakukan, kita pun boleh memperoleh jawaban doa melalui berbagai hal yang kita lakukan, sehingga dengan demikian kita dapat berdialog, kita dapat bekerja sama dengan Allah dalam hal ini oleh karena Allah sendiri yang memilih kita. Lalu yang ketiga adalah Allah memilih kita dan memanggil kita untuk datang kepadanya adalah untuk kebesarannya. Jadi ketika kita melayani sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, Allah memilih kita supaya menjadi kebesaran namanya, supaya kita menyebarkan nama Tuhan, supaya kita menyebarluaskan Injil kekal, berbagai hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, supaya kita sampaikan kepada orang lain, bagi mereka yang tidak mengenalkan kebenarannya. Lalu yang keempat adalah, itu tadi adalah serupa dengan Yesus atau gambaran Yesus, supaya anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Tuhan rindu supaya kita serupa dengan Dia, serupa dengan Yesus, yang adalah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, yang kita imani sebagai seorang Kristen. Lalu di ayat yang 30 adalah panggilan Allah dalam hidup kita. Mereka ditentukannya dari semula. Orang-orang yang telah Allah pilih sebelumnya itu ditentukannya dan dipanggilnya. Dan ketika mereka dipanggilnya, dibenarkannya. Ketika kita ditentukan oleh Allah, dipilih oleh Allah, maka kita dipanggil. Setelah kita dipanggil, kita dibenarkan. Setelah kita dibenarkan, maka kita juga akan dimuliakannya. Ini adalah panggilan Allah bagi hidup kita di dalam kita melakukan berbagai hal perbuatan baik dan kebajikan. Demikian juga dengan panggilan ini, kita juga dipanggil untuk pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Sehingga dengan demikian
kita boleh menjadi alat Tuhan dimanapun kita berada. Karena sungguh sangat besar upah yang menanti kehidupan kita, di mana kita melakukan berbagai hal kebajikan ataupun pelayanan yang untuk menjangkau seseorang, orang miskin, orang berkekurangan yang menderita, berdosa. Ketika kita melakukan dan menjangkau mereka, maka sesungguhnya upah atau harta yang sesungguhnya adalah harta di surga. Itulah yang menjadi bagian kita bila mana kita setia sampai akhir zaman. Saat ini saudara yang sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu pertanyaan yang ditanyakan oleh Petrus yang terdapat dalam Matius pasal 19. Matius pasal 19 ayat yang ke-28 sampai 29. Di sana dikatakan bagaimana Petrus menanyakan tentang upahnya dia sebagai murid ataupun sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dekat dengan Yesus, sehingga dia perlu tanyakan ini kepada Yesus sendiri. Dikatakan ayat 28 sampai 29 Matius pasal 19, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku dan duduk juga di atas 2 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Di ayat ke-9, "Dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal." Ketika Petrus mempertanyakan hal ini, saudara-saudaraku yang sekalian, bahwa dia rindu menanyakan kepada Yesus sendiri bahwa apa sebenarnya di balik dari segala pekerjaan yang akan mereka lakukan. Karena Petrus tahu Yesus melakukan berbagai hal, mukjizat-mukjizat, tanda-tanda yang mereka tidak bisa lihat sebelumnya. Bahkan ini menjadi suatu keheranan pada masa itu. Sehingga dengan demikian, dalam motif Petrus dan juga orang-orang Yahudi pada saat itu, sepertinya Yesus sangat layak diangkat sebagai seorang raja yang berkuasa, yaitu memimpin Israel untuk menguasai dunia ini. Tetapi dalam hal ini, yang Yesus maksudkan adalah bagaimana seseorang itu mengikuti dia dan mendapatkan upah adalah ketika Yesus memberikan kepada Petrus tahta kemuliaan dan dia masuk menjadi sokong guru ataupun menjadi seseorang yang sangat diupahi oleh karena dia menjadi wakil dari ke-12 murid dan namanya tertulis di gerbang surga dari seorang rasul dan juga dikatakan menghakimi ke-12 suku Israel. Ini janji yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus bahwa dia akan mendapatkan suatu kemuliaan yang dimana dia tidak bisa damba-dambakan sebelumnya. Dan kita tahu latar Petrus adalah seorang yang dari kalangan yang kecil ataupun dari nelayan, tetapi janji ini bagi Petrus adalah menguatkan iman dan percayanya. Dikatakan di ayat 29 bahwa karena Petrus telah meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudara perempuan, bapak atau ibunya dan ladangnya, dan dia akan menerima 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi janji ini diberikan kepada Petrus dan juga murid-murid yang lain. Jika kamu setia dan oleh karena kamu memang telah meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut aku, kata Yesus. 100 kali lipat yang dimaksud di sini adalah 100 kali lipatnya Tuhan, bukan 100 kali lipatnya manusia. Ketika manusia menghitung 100 kali lipat, mungkin itu hitung-hitungan yang dimana kita hitungan sampai logika yang bisa kita jangkau. Tetapi dalam hal ini artinya Tuhan memberikan upah bagi seseorang itu bila mana dia tetap setia lebih dari apa yang dibayangkan. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini panggilan Allah dalam hidup kita boleh melihat bahwa mungkin kita sering bertanya-tanya bagaimana sebenarnya panggilan Tuhan dalam hidup saya pada saat ini. Jika saudara adalah orang muda, jika kita juga sudah berkeluarga, jika kita muda saat ini masih dalam pelayanan, misi dari pelajaran ini kita berpikir bahwa besarlah upah menanti bila mana kita tetap setia sampai kedatangan Yesus. Kiranya dari pelajaran firman Tuhan ini boleh menguatkan iman dan percaya kita supaya kita boleh tetap setia sampai kedatangan Yesus.